Seorang pria dihipnotis oleh seorang motivator sehingga dia pun dibukakan mata batinnya untuk melihat seseorang dari kecantikan hatinya, bukan wajahnya. Hal itu pun membuatnya mendapatkan pacar, seorang wanita gendut, tapi karena wanita ini mempunyai kebaikan di hatinya, di mata pria ini, wanita itu sangatlah cantik. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah Shallow Hal yang dirilis di tahun 2001. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini adalah sebuah film komedi inspirasi. Adalah seorang anak bernama Hal Larsen. Ketika itu ayahnya sedang sekarat. Karena terlalu banyak diberikan obat penenang, ayahnya memberikan kata terakhir yang sedikit ngelantur. Dia berpesan pada Larsen untuk menikahi wanita yang punya fisik luar biasa. Padahal anaknya punya fisik yang biasa-biasa aja, bahkan bukanlah orang yang akan dikagumi wanita. Setelah memberikan pesan yang bijak itu, ayahnya Larsen meninggal dunia. Larsen pun berjanji dengan dirinya sendiri untuk memenuhi janjinya pada sang ayah hingga dia dewasa. Namun, karena Larsen adalah pria biasa-biasa aja, sangat sulit baginya untuk mendapatkan wanita yang sesuai dengan pesan ayahnya itu. Dia punya teman namanya Marusio, teman yang nasibnya sama di urusan percintaan, tapi saling pamer akan pencapaian palsu mereka masing-masing. Sepulang dari minum di sana, Larsen bertemu dengan Jill, tetangganya. Jill gak tertarik dengan Larsen, tapi Larsen menganggap kalau Jill suka padanya. Jill pun menyuruh Larsen untuk menjauhi dirinya, dan kalau perlu, Larsen pindah aja dari apartemennya supaya mereka nggak tetanggaan lagi. Keesokan harinya di kantor, Larsen yang pede akan dinaikkan jabatannya harus kecewa ketika bosnya mengatakan jabatan itu bukanlah untuknya. Ketika ingin naik lift, Larsen bertemu dengan seorang pria yang ternyata dia kenali. Pria ini bernama Tony Robbins, seorang pakar pembangun kepercayaan diri yang sering tampil di TV yang kebetulan akan mengadakan seminar di kota tersebut. Saat itu, tiba-tiba aja lift yang mereka naiki berhenti di tengah jalan hingga mereka pun akhirnya berbicara banyak sambil menunggu bantuan. Seperti menghadiri kelas private, Larsen menceritakan tentang hubungan asmaranya yang gak pernah berjalan mulus. Dia juga menceritakan tipe wanita yang dia inginkan, tipe-tipe wanita dengan fisik sempurna untuk dirinya yang biasa-biasa aja. Larsen juga menceritakan hubungannya dengan ibunya dan juga ayahnya yang sudah meninggal. Mendengarkan hal itu, Tony pun kemudian memberikan saran padanya bahwa seharusnya Larsen gak terlalu dangkal dalam berpikir dan gak melihat wanita dengan cara seperti itu. Untuk memperbaiki cara pikirnya, Tony pun kemudian menolong Larsen untuk mengubah persepsinya tentang wanita. Tony memberikan sebuah hipnosis terapi untuk Larsen supaya hidup Larsen berubah. From this moment on, whenever you meet someone in the future, you're only going to see what's inside them. Okay. Close your eyes. Just relax. And you're looking in the eyes of a woman, and you're feeling her heart. Waktu pun berlalu. Di hari yang lain, Larsen yang ingin naik taksi harus mengalah karena ada wanita yang ingin naik taksi yang sama. Karena nggak enak dengan Larsen, wanita yang bernama Katrina ini pun memberikan tawaran untuk join taksi. Di mobil, Larsen mencoba mencairkan suasana dengan memuji kecantikannya Katrina. Larsen pikir Katrina adalah seorang model, tapi ternyata Katrina cuma datang ke kota itu karena neneknya lagi sakit. Setelah sampai di tempat tujuan, Larsen pun gak membuang-buang kesempatan. Dia memberanikan dirinya untuk meminta nomornya Katrina. Siapa sangka, Katrina pun dengan senang hati memberikan nomornya pada Larsen. Setelah kejadian itu, Larsen pun pergi dengan Marusio untuk menceritakan apa yang terjadi. Larsen ternyata masih punya pikiran yang dangkal. Dia berpikir Katrina baik padanya karena Tony Robbins melakukan sesuatu sehingga Larsen tampak mempesona di depan wanita. Tentu aja mendengarkan hal itu Marusio nggak percaya pada Larsen. Ketika itu, di sana mereka bertemu dengan Walt, teman mereka yang disabilitas namun kaya raya. Walt baru aja menjual perusahaannya sehingga dia lagi kaya. Marusio iri dengan Walt karena dengan keterbatasannya, Walt dengan mudah mendapatkan cewek cantik di sekelilingnya. Marusio pun kemudian pergi ke toilet karena kesal dengan nasibnya. Setelah Walt pergi, Larsen berhasil mendapatkan perhatian dari seorang wanita cantik bernama Bella. Setelah basa-basi, Larsen pun mengajaknya untuk ke lantai dansa dan gak mikir dua kali, Bella pun memenuhi ajakannya.
Mimpi apa Larsen semalam bisa ditemani Bella dan teman-temannya yang sangat cantik. Namun keanehan pun terjadi ketika Marusio kembali dari toilet. Dia melihat Larsen tengah berdansa dengan para wanita yang mohon maaf, yang obesitas dengan fisik yang menurutnya adalah wanita yang Larsen selama ini jauhi. Marusio heran dengan kelakuan temannya itu. Larsen kemudian memanggilnya untuk bergabung. Marusio pikir Larsen minta untuk diselamatkan. Tapi nyatanya mereka saling salah paham. Larsen gak mau melewatkan kesempatan ini. Hal itu membuat Marusio gak habis pikir. Terlebih lagi, waktu itu ada Jill di sana dan dia pun sama herannya. Keesokan harinya, ketika lagi berkendara, Larsen salvok dengan seorang wanita berambut pirang tengah berlalu di tepi jalan. Karena pede dengan keberuntungannya, dia pun memutuskan untuk mengejar wanita yang bernama Rosemary. Waktu itu Rosemary tengah memilih pakaian dalam ukuran XXXL, yang mana tentunya membuat Larsen salah mengira kalau Rosemary membeli untuk orang lain, padahal dia beli untuk dirinya sendiri. Karena di mata Larsen, Rosemary adalah wanita cantik yang langsing. Kesalahpahaman atas omongan Larsen tentunya membuat Rosemary tersinggung hingga Larsen berusaha meminta maaf dan ingin menebus kesalahannya. Jadi mereka pun kemudian pergi makan siang bersama. Rosemary adalah perawat sukarelawan di rumah sakit dan juga sukarelawan di Peace Corps. Ketika itu, Rosemary pesan banyak banget makanan hingga hal itu mengejutkan Larsen karena gadis kurus di depannya makannya banyak banget. Tiba-tiba, kursi yang diduduki Rosemary pun bengkok dan membuat Rosemary jatuh ke bawah. Larsen memarahi manajer restoran karena nggak menyediakan kursi dengan kaki-kaki yang kuat. Ketika keluar dari restoran, dua orang pria pun mengejek Rosemary. Larsen mengira dirinya lah yang lagi dibully, padahal mereka sedang mengejek Rosemary yang bertubuh gemuk. Larsen pun menghibur Rosemary. Dirinya mengatakan bahwa kejadian seperti tadi nggak perlu dipikirkan karena sering terjadi. Larsen pun meminta nomor telepon Rosemary supaya mereka bisa hangout di lain waktu. Rosemary agak terkejut karena ini adalah kali pertamanya ada seorang pria meminta nomornya. Larsen pun juga kaget karena ternyata Rosemary adalah anak dari bosnya di kantor karena nama belakangnya sama. Larsen gak menyangka dia bisa mengencani anak presiden direktur. Setelahnya mereka pun berpisah. Rosemary mengatakan jika dia gak mendengarkan kabar dari Larsen setelah ini, dia tetap menghargai hal tersebut. Di lain waktu, Larsen pergi dengan Marusio. Larsen menceritakan tentang sosok Rosemary, gadis cantik dengan kepribadian yang luar biasa. Sosok wanita yang belum pernah dia temui sebelumnya. Di siang itu, Larsen janjian dengan Rosemary di taman supaya dia bisa mengenalkannya kepada Marusio. Gak lama setelahnya, Rosemary pun muncul. Tentu aja, sosok Rosemary yang dilihat oleh Larsen berbeda dengan yang dilihat oleh Marusio. Tentunya Marusio masih gak percaya dengan wanita pilihannya Larsen. Di kesempatan itu, Larsen dan Rosemary pun menjalin kedekatan dengan menceritakan tentang diri mereka satu sama lain. Setelahnya, Rosemary pun membawa Larsen ke tempat kerjanya, di mana Rosemary mengurusi anak-anak yang lagi sakit. Namun di mata Larsen, anak-anak itu seperti kelihatan normal tanpa sakit apapun. Larsen yang lucu pun dengan gampang berbaur dan menghibur anak-anak yang lagi sakit. Dia bahkan menuruti permintaan Rosemary untuk bermain bersama anak-anak. Salah satu perawat yang bernama Tanya datang dan menyuruh mereka untuk berhenti karena anak-anak itu butuh istirahat. Namun mereka nggak peduli dan tetap bermain bersama. Rosemary pun kemudian memuji Larsen karena seharusnya begitulah perlakuan orang dewasa terhadap anak-anak yang mengayomi mereka tanpa memberikan rasa takut ataupun rasa jijik. Sikap Larsen membuat Rosemary kagum dengannya. Ketika mereka jalan melewati apartemennya Larsen, mereka bertemu dengan Jill. Lagi-lagi, Jill juga terheran-heran ketika melihat Larsen bersama dengan wanita yang gendut. Larsen kemudian menawari Rosemary untuk main-main ke apartemennya. Tapi karena nggak terbiasa menjalani kehidupan yang seperti ini, Rosemary pun menolaknya. Rosemary menyuruh Larsen berhenti memanggilnya cantik, karena sebenarnya Rosemary tahu dia jauh dari kata cantik, apalagi dia punya obesitas yang parah. Rosemary merasa nggak nyaman jika Larsen mengatakan sesuatu yang bukanlah dirinya yang sebenarnya. Tapi wajar aja Larsen berbicara kebalikannya, karena memang di depannya adalah wanita yang sangat cantik. Rosemary pun kemudian merasa Larsen gak mengerti dan bersikap kekanak-kanakan. Dia pun pergi meninggalkan Larsen.
Keesokan harinya, Larsen pun berkata pada Marusio bahwa ternyata bersama dengan Rosemary adalah kenyataan yang terlalu indah untuk terjadi. Rosemary ternyata gila dengan segala ketidakpercayaan dirinya yang sempurna. Namun menurut Marusio, Larsen lah yang mungkin sakit jiwa sehingga membuat Rosemary nggak nyaman. Ketika Marusio pergi ke toilet, pintu apartemen pun diketuk dan ternyata Rosemary datang untuk meminta maaf karena udah mengatakan Larsen kekanak-kanakan. Sejak saat itu hubungan mereka berdua pun kembali hangat dan sering bepergian berdua. Pada suatu hari, Larsen mengantarkan Rosemary pulang ke rumah, yang mana itu adalah rumah bos besarnya yang bernama Steve. Kala itu adalah kali pertamanya Larsen bisa bertemu dengan presiden direktur dari pusat. Rosemary pun mengenalkan Larsen sebagai salah satu karyawan di kantor ayahnya. Ketika makan malam, Larsen disuruh menceritakan idenya untuk mendongkrak pemasaran produk. Karena mendengarkan idenya Larsen, dia pun disuruh untuk melakukan presentasi di depan badan eksekutif hari Senin nanti. Setelahnya, Steve menyuruh Larsen untuk berhenti berpura-pura. Dia nggak mau Larsen mendekati anaknya yang gendut itu hanya memenuhi ambisinya untuk naik jabatan di kantor. Steve nggak yakin Larsen tulus dengan Rosemary karena fisik Rosemary yang seperti itu. Tentu aja, Larsen sangat gak setuju dengan perkataan Steve. Larsen berbicara seakan-akan Steve adalah ayah yang kejam, yang tega menilai anaknya secara fisik, sehingga pantas aja Rosemary mempunyai ketidakpercayaan diri seperti itu. Steve pun gak menyangka Larsen bisa menghargai anaknya sebagai manusia dan pantas untuk diapresiasi. I haven't been able to bounce my daughter on my knee since she was 2. She told me she knew she wasn't that good looking. I could not believe my ears. It never occurs to you that your kids are people with their own feelings. Sepulangnya dari sana, Larsen mengatakan bahwa dia nggak tahu seberapa beruntungnya dia memiliki Rosemary. Hubungan mereka pun kemudian berlanjut ke tahap yang lain, hingga mereka pun nggak rela jika berpisah walaupun sedetik. Waktu itu Larsen mendapatkan tawaran dari Jill untuk menonton film di rumahnya. Tentu aja, Larsen menolaknya mentah-mentah. Singkatnya, ketika di hari Senin, presentasi Larsen disambut baik oleh para eksekutif perusahaan. Larsen pun kemudian dipanggil oleh Steve ke kantornya. Sebelum membicarakan presentasi Larsen barusan, Steve ingin melanjutkan pembicaraan mereka di meja makan waktu itu. Dia malu sekali dengan perkataannya atas anaknya sendiri. Dia pun senang karena Rosemary berhubungan dengan pria baik seperti Larsen. Setelahnya, Larsen pun diberhentikan dari kantor cabang karena dia disuruh untuk bekerja langsung di bawah Steve. Tentu aja Larsen senang menerima tawaran itu. Suatu hari, ketika berolahraga bersama, Marusio kembali mengingatkan Larsen bahwa dengan status pekerjaannya saat ini, seharusnya Larsen menaikkan standar wanita yang harus dia pilih. Larsen menyuruh Marusio untuk mengencani wanita yang lebih cantik, bukannya yang kelihatan mirip monster seperti Rosemary. Tentu aja Larsen tersinggung dengan perkataan Marusio, karena menurutnya Rosemary nggak seperti itu. Tapi sebagai sahabat, sudah sepatutnya mereka harus saling jujur satu sama lain, walaupun itu menyakitkan. Marusio pun mengatakan mungkin jika ayahnya Rosemary bukan presiden direktur di perusahaan tempat Larsen bekerja, Larsen akan memutuskan Rosemary. Mendengarkan hal itu, Larsen pun pergi meninggalkan temannya itu. Pada suatu hari, Larsen mengadakan double date bersama Walt, pria disabilitas yang ternyata Rosemary juga kenal karena Walt juga pernah jadi sukarelawan di rumah sakit. Pada waktu itu, Walt mengencani seorang wanita yang ternyata adalah Tanya, salah satu perawat di rumah sakit. Singkatnya, ketika sedang berhenti di pom bensin, ternyata Tanya adalah gadis yang cantik. Tapi kenapa dia kelihatan seperti nenek-nenek di mata Larsen? Itu dikarenakan Tanya gak punya inner beauty di hatinya. Dia hanya suka dengan Walt karena Walt adalah orang kaya. Singkatnya, mereka menginap di sebuah penginapan di mana mereka have fun di sana. Di kesempatan itu, mereka bertemu dengan kenalannya Rosemary yang bernama Ralph dan juga Lee Boy. Ralph dan Lee Boy adalah orang-orang dari Peace Corps. Setelah mereka berdua pergi, Rosemary pun mengatakan bahwa Ralph adalah mantan pacarnya ketika di Peace Corps dulu. Sementara itu di tempat lain, Marusio mencoba mendatangi Tony Robbins setelah dia selesai seminar. Marusio menjelaskan bahwa dia adalah temannya Larsen yang Tony bantu ketika mereka terjebak di dalam lift.
Mauricio meminta penjelasan apa yang Tony lakukan sampai-sampai Larsen mengira dia bisa mendapatkan semua wanita yang dia inginkan. Tapi masalahnya, Larsen cuma memilih wanita yang secara fisik jelek banget, seperti Larsen menurunkan standar seketika. Tony mengatakan bahwa dia cuma mengubah persepsinya aja. Mauricio pun kesal karena Tony menghipnotis Larsen. Memang benar Tony menghipnotis Larsen, tapi Tony berkata bahwa selama ini Larsen fokus dengan bentuk luar saja, tanpa memperhatikan inner beauty di dalam hati manusia. Makanya Tony memberikan kemampuan itu pada Larsen. Tapi bagi Mauricio itu adalah kesalahan karena udah mencuci otak orang lain. Tony mengatakan selama ini kitalah yang dicuci otaknya dengan mengikuti standar kecantikan yang ada di majalah, TV ataupun film. Mauricio pun memohon untuk mengembalikan Larsen karena jika tidak, maka bisa membahayakan pekerjaannya. Karena mengira Mauricio lebih mengenal Larsen dibandingkan dirinya, maka Tony pun memberikan cara supaya penglihatan Larsen kembali seperti semula, tapi Tony mengingatkan tentang risikonya. Suatu malam, setelah pulang dari double date, Larsen dan Rosemary makan malam di kafe. Mereka membicarakan sosok Ralph, mantan pacarnya Rosemary. Rencananya, Rosemary akan kembali memenuhi panggilan Peace Corps ke Carabas. Mendengarkan hal itu, Larsen pun cemburu. Gimana mungkin dia mau membiarkan Rosemary kembali bekerja bersama Ralph yang ganteng? Larsen khawatir Rosemary malah balikan dengan mantannya. Mendengarkan Larsen mengatakan Ralph adalah pria yang ganteng, Rosemary pun jadi kebingungan. Ketika itu Rosemary kembali mematahkan sofa lagi. Larsen jadi marah dan ingin bicara dengan manajernya. Resepsionis pun meminta maaf atas apa yang terjadi dan akan mengganti kursinya sesegera mungkin. Di saat yang sama, Mauricio menelpon Larsen dan mengatakan kalimat pembatalan hipnotis dari Tony. Mauricio, what the hell are you talking about? Shallow Hal wants a gal. What? I just saved your life, baby. Mauricio pun berencana untuk menyusul Larsen ke kafe tersebut. Setelah menutup teleponnya, Larsen bingung dengan resepsionis yang tiba-tiba berubah wujud. Setelah mendapatkan penjelasan bahwa restoran akan menggratiskan makanan, Larsen pun pergi. Namun dia kaget juga karena Rosemary gak ada di sana. Yang ada di sana adalah seorang wanita gendut dengan pakaian yang sama. Ketika ingin mendekatinya, Mauricio pun datang mencegahnya. Mauricio kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Namun Mauricio salah dalam menjelaskan tentang kemampuan untuk melihat inner beauty. Yang Mauricio jelaskan adalah Tony membuat Larsen melihat wanita jelek menjadi cantik layaknya supermodel. Larsen tentu aja gak percaya. Masa sih semua wanita cantik yang dia temui adalah wanita yang gak beneran cantik? Kemudian di saat yang sama, Larsen ditegur oleh seorang wanita yang gak dia kenali. Ternyata wanita itu adalah Katrina, wanita yang waktu itu berbagi taksi dengan Larsen. Di saat itulah Larsen percaya dengan informasi yang Mauricio berikan. Bukannya kembali ke restoran, mereka malah pulang ke apartemen. Larsen kesal karena Mauricio mengacaukan hidupnya, padahal Larsen udah punya pacar yang penyayang, lucu, pandai, dan juga cantik. Tapi semuanya terpaksa dilakukan supaya Larsen melihat kenyataannya. Larsen tetap mau bersama Rosemary, karena ketika bersama Rosemary, dia merasa nyaman dan dia nggak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Mauricio pun mengatakan jika itu kemauan Larsen, mereka bisa mendatangi Tony untuk kembali dihipnotis. Namun Larsen nggak boleh melihat Rosemary dulu, karena jika begitu maka hipnotis nggak bisa bekerja. Tiba-tiba Rosemary datang mengetuk pintu. Mereka pun panik, hingga Larsen beralasan dia terkena penyakit mata yang menular. Dia pun melumuri matanya dengan lotion, sehingga dia bisa menemui Rosemary tanpa melihat sosok aslinya. Namun dari situ, Larsen bisa melihat bayang-bayang, ternyata memang benar Rosemary adalah wanita yang bertubuh gemuk. Singkatnya, hari-hari berlalu begitu saja. Suatu hari, Steve menemuinya dan mengabari kenapa Rosemary agak sulit menghubungi Larsen akhir-akhir ini. Dia pun beralasan mungkin karena sibuk dengan pekerjaan dan akan menghubungi Rosemary secepat mungkin. Masalahnya, Tony Robbins udah keluar kota untuk mengisi seminar lain, sehingga Larsen pun seperti kehabisan waktu karena dia harus menemui Rosemary secepatnya. Suatu hari Rosemary menghubungi Larsen. Dia bertanya kenapa akhir-akhir ini semuanya tampak berbeda. Karena gak enak hati dengan Rosemary, Larsen pun beralasan mungkin karena pekerjaan yang berat sehingga dia belum bisa meluangkan waktunya. Suatu malam, Jill kembali mengunjungi Larsen.
Dia mengajak Larsen untuk menemaninya makan malam. Awalnya dia menolak, namun Jill dengan pandai merayu Larsen hingga dia pun akhirnya mau. Di restoran, Larsen bertanya pada Jill, kenapa sekarang Jill tiba-tiba baik padanya. Jill mengatakan bahwa dirinya membuat kesalahan karena nggak memberikan Larsen kesempatan. Di saat yang sama, Steve membawa istrinya dan juga Rosemary pergi ke restoran yang sama. Ketika Rosemary pergi ke toilet, dia pun melihat Jill sedang memegang tangan Larsen. Tentu aja Rosemary berpikir mungkin karena inilah Larsen gak menghubunginya beberapa hari terakhir. Rosemary pun gak tahan melihatnya. Di meja makan, Jill mengajak Larsen untuk melanjutkan pembicaraan mereka di kasur apartemennya. Larsen saat itu seperti berada di persimpangan. Namun Larsen memilih untuk tidak memilih jalan yang lama. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan Jill karena di hatinya masih ada Rosemary. Larsen yang ingin menggunakan telepon umum di dekat toilet pun bertemu dengan Rosemary. Tapi Larsen gak mengenali Rosemary dengan fisik aslinya karena memang dia belum pernah melihatnya. Hati Rosemary pun sakit. Ketika di luar, dia mendapatkan telepon dari Larsen yang ingin bertemu dengannya. Tentu aja Rosemary menganggap Larsen sebagai orang yang sakit jiwa. Baru aja dia mengabaikan Rosemary, sekarang dia malah menelpon untuk mengajaknya bertemu. What are you, some kind of psycho? Hello? Rosie? 5 hari setelahnya, Steve memarahi Larsen dan menyuruhnya untuk menjauhi putrinya. Steve mengatakan dia udah salah mendengarkan Larsen ketika di meja makan waktu itu. Steve pikir masih ada pria baik untuk putrinya, ternyata instingnya salah. Saat ini Rosemary udah mengambil bagian dari Peace Corps dan sudah berhubungan kembali dengan Ralph, kata Steve. Di hari yang lain, Larsen mencoba mencari Rosemary di rumah sakit. Saat itu, dia bertemu dengan Walt. Ternyata Rosemary udah pulang. Di saat yang sama, Larsen disapa oleh Cadence, anak yang waktu itu dia hibur. Larsen heran karena dia nggak mengenalinya. Cadence adalah anak yang dirawat di instalasi luka bakar. Semua kejadian kemarin pun seperti terhubung dengan cepat di otaknya Larsen. Pantas aja dia melihat Cadence sebagai anak yang lucu. Yang dia lihat waktu itu adalah inner beauty dari anak-anak. Larsen pun sadar bahwa memang benar kata Tony, bukan fisik yang seharusnya dia pentingkan, tapi kecantikan hati seseoranglah yang terpenting. Di siang itu dengan ditemani oleh Marusio, dia pergi ke Peace Corps. Di sana dia bertemu dengan Lee Boy, seorang pria yang berbeda dari yang dia temui waktu di kafe kemarin. Tanda kalau Lee Boy punya inner beauty yang bagus. Setelahnya dia pun bertemu dengan Ralph. Larsen memberikan selamat pada Ralph karena udah balikan dengan Rosemary. Larsen menyuruh Ralph untuk bersikap baik pada Rosemary dan gak menyia-nyiakannya. Ralph bingung dan menjelaskan bahwa dia gak kembali bersama. Bahkan saat ini ada pesta perpisahan di rumah orang tuanya Rosemary karena Rosemary akan pergi bersama Peace Corps. Mereka pun kemudian langsung tancap gas ke rumahnya Steve bersama Lee Boy dan juga Ralph. Dengan diantar oleh ibunya Rosemary, Larsen pun mencoba untuk memperbaiki kesalahannya pada pacarnya itu. Kehadiran Larsen di sana sangat mengejutkan Rosemary. Larsen pun disuruh pergi dari sana karena Larsen begitu menyayat hati Rosemary. Larsen pun mengata-ngatai dirinya sendiri karena kebodohannya dan juga mengatakan kalau Rosemary adalah wanita yang dia cintai. Rosemary pun mencoba memaafkannya, tapi masalahnya Rosemary udah menerima tugas untuk pergi ke Carabas selama 14 bulan. I'm leaving for Carabas tonight for 14 months. I'm sorry, Rosemary, I just can't wait that long. Which is why I'm going with you. Semua yang hadir pun turut bahagia pada sore itu. Film pun selesai. Film ini berhasil menegur penonton tanpa menggurui bahwa jangan memandang seseorang dari fisiknya saja, bahwa kecantikan bukan selalu tentang memiliki wajah yang cantik. Kecantikan sejati itu adalah pancaran jiwa. Fisik yang sempurna akan dimakan oleh usia, tapi hati yang cantik akan tetap melekat selamanya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik. Set my